Oke, testing dulu. Apakah suaranya dan terdengar dan slide-nya terlihat? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Aman, Pak. Oke. Jangan lupa KBF 2 hari Rabu minggu depan ya di jam tutorial. Bahannya sampai akhir bab 2, sampai akhir bab turunan. Nah, ini bahan tutorialnya. Nanti untuk pengumpulan PR yang kemarin tuh PR3 ya, dan ini PR4, itu nanti saya tutupnya hari Kamis minggu depan gitu ya, dua-duanya. Tapi dikumpulkan satu per satu, masing-masing PR3, PR4. Oke, kita sekarang bahas. Saya rekaman. Oh ya udah. Oke, kita bahas tutorial. Seperti biasa, saya bahas dulu yang diwarnai biru. Oke, ini nomor G dulu. Nomornya mulai nomor 23 ya, melanjutkan nomor yang lalu. Nah, jika F terdiferensialkan di sekitar X sama dengan A, maka hampiran linier dari F di A adalah fungsi. Nah, apa yang dimaksud hampiran linier itu? Sebenarnya hampiran diferensial ya. Coba kita lihat, saya crop dulu. Oke. Ini biasa, aduh munculnya kecil. Oke. Intinya, kembali intinya hampiran diferensial tuh mengingatnya delta. Jangan merah, yang lain. Biru gitu ya. Oke, hampiran diferensial tuh mengingatnya ini aja rumusnya ya. Delta Y atau delta F dihampiri dengan DF. Tapi harus apal isinya. Ini apa? Delta F adalah F X min F X0. Jadi ada titik X dan X0. X0 nggak harus, X0 boleh di kirinya, boleh di kanannya ya. Contohnya kalau saya mau menghitung akar 4,01, ya ini X-nya yang mau dihitung. Akar X. X0-nya berapa? X0-nya ya kita pilih 4 gitu ya. X0-nya ada di kirinya. Tapi kalau mau ngitung akar 3,91, saya pilih X0-nya tetap 4, ada di kanannya. Jadi apa? X min X0 tuh bisa positif, bisa negatif. Oke, kembali ke sini dulu. DF itu adalah F aksen X0 kali delta X atau DX sama aja ya. DX. DX itu isinya X min X0 sama dengan juga delta X. Jadi untuk variabel bebas DX dengan delta X sama. Untuk variabel nggak bebasnya, nilai fungsinya, untuk fungsinya delta F dengan DF beda. Delta F ini perbedaan nilai di fungsi. Ini kemarin udah kita lihat nih perbedaan nilai kalau melihatnya di garis singgungnya. Nah, apa yang dimaksud hampiran linier adalah gini. Kalau saya manfaatkan hubungan ini dan ini. Jadi saya punya Fx. X0-nya saya pindah ke kanan. Simbolnya tetap gini karena hampiran. Ditambah F aksen X0 dx. Inilah yang disebut hampiran linier ya. Artinya apa? Fungsi ini kita hampiri dengan nilai ini. Gitu ya. Nilai ini namanya hampiran linier. Tentunya secara umum nilainya yang kiri dengan yang kanan beda, namanya juga hampiran. Bahkan kalau fungsinya turunannya nilainya tajam, nanti hampirannya nyimpangnya cukup jauh. Dan itu akan kita perbaiki di semester depan nanti.
Oke, kalau di sini X0, kalau di sini A ya munculnya. Jadi ini tak lain adalah tinggal F A, saya niru ini, ditambah turunan di titik A kali DX. DX-nya apa di sini? Yaitu DX itu sama dengan X min A, gitu ya. Oke. Jadi ya jawabannya ya ini, gitu. Itu hampiran linear. Sorry. Ini kan bukan F, ini L. Kan ada fungsinya L. Sorry, betul. Betul. Sekali lagi ulang. F aksen A, sorry. Kok jadi kacau? F aksen A kali X min A. Nah, ini yang dinamakan LX, hampiran linear. Ini LX sama dengan itu, gitu ya. Kalau LX sama ini, itu merupakan hampiran dari Fx. Gitu, LX namanya aja. Oke, begitu. Nggak ada yang aneh di situ, saya bablas aja. Nomor 24. Saya harus crop lagi karena panjang. Oke. Jadi harus bolak-balik. Nggak ada cara cepat gitu ya. Oke. Saya jawab yang A, dijawab yang A, kalian yang lainnya caranya sama aja gitu ya. Coba kita lihat. G, O, F, aksen 1. Nah, ini 1 nanti terakhir ya. Karena ini artinya apa? Turunan fungsi G, O, F dihitung dulu, baru dimasukkan titik 1 terakhir. Kita lihat. Kita melihatnya G, O, F dengan variabel X. Itu definisinya, komposisi adalah G dari Fx gitu ya. Nah, simbol GOF aksen X artinya apa? Artinya turunan GOF terhadap X. Yang saya turunkan yang kanan, ini kan komposisi. Komposisi pakai aturan rantai. Gimana nurunkannya? Kita ingat lagi kalau saya punya H fungsi U, U-nya sendiri fungsi X, maka DH dx sama dengan rantai itu turun dulu ke U, baru dikalikan turun U-nya ke X ya. Yang kalau seolah-olah kalau dicoret ya DH dx lagi gitu. Tapi yang nggak dicoret karena ini menyangkut turunan. Oke. Sebentar ini keyboard saya mati lagi. Bentar ya. Ini kenapa laptop saya keyboardnya mati? Udah jalan lagi. Oke. Nah, kita gunakan rumus yang barusan. Jadi ini saya turunkan dari bentuk ini ya. Nah, ini sama dengan DG DF dikalikan DF DX gitu ya. Meniru yang tadi. Nah, ini notasinya adalah G aksen tapi dengan variabelnya Fx ya. Ingat kalau saya punya H itu fungsi dari P, notasi H aksen P itu artinya DH DP ya, bukan DX ya. Jadi turunannya kalau H aksen itu artinya turunan H terhadap variabel yang ada di sini. Variabel yang ada di sini ini F. Jadi G aksen terhadap fungsi F. Turunan G terhadap fungsi F. Dikalikan DF dx, F-nya fungsi X. Jadi
df dx adalah f aksen x. Kenapa saya tulis gini? Karena di tabel adanya nilai-nilainya gitu, nggak ada bentuk gini. Nggak ada ditulis mana dg, dx atau apa. Nah, jadi saya kesitukan bentuknya. Sebentar, lanjut, sisanya tinggal lanjut ngitung. G, O, F, aksen 1. Nih, G, O, F, aksen X. Ini adalah XX. Kancil, kancil, kancil. Semut, semut, semut. Gajah, gajah, gajah. Kalau 1 ya ganti dengan 1. Dikali F aksen ya 1 ya. Tinggal dihitung. G aksen F1 kita lihat dari tabel mana. X-nya 1, nilai fungsinya. Ini ya. F1 min 1. F aksen 1. F aksen 1, 2 ya. Ini F aksen 1, 2. Lanjut, G aksen min 1. Ini X-nya min 1. Turunan G aksen di min 1 adalah 3. Nah, begitu. Kalau nggak paham, tolong tanya. Bingung nggak? Coba ya, saya bahas yang C lah, bonus. Supaya paham. Ini saya hapus lagi, gitu. Supaya jangan nyontek dari yang ini ya. Ya, saya hapus lagi. Ctrl Z. Pakai lasso aja ngapusnya. Lassonya nggak bisa diambil. Del. Yang F. Belum ngambil bolpen. F, O, F, aksen X. Saya tulisnya sebagai F komposisi Fx gitu ya. Sorry, nggak, belum aksen dong. Belum diturunin. Itu. Baru FOF aksen diturunkan terhadap X. Tuh. Turun dulu F terhadap F. Mana nih mouse-nya? Kita lihat F, fungsi dari F. Jadi turun F ke F dulu, baru dikalikan turunan F terhadap X. Aturan rantai lagi. DF terhadap variabel langsungnya ini F sendiri, dikalikan turunan dalamnya lebih lanjut terhadap variabelnya yang dalam dx. Ini adalah F aksen Fx gitu ya. df ini turunan F yang luar terhadap F yang dalam. Itu F aksen dari ini. Dikalikan df dx saya ganti F aksen X. Jadi nulis ininya tuh penting nih. Kalau hanya nulis gini, ini turunan terhadap apa? Turunan F terhadap G, terhadap F, atau terhadap X gitu ya. Kalau gini jelas ini ada U, berarti ini DF, DU. Jadi harusnya lengkap nulisnya dengan variabelnya. Kalau udah menyangkut komposisi. Oke. FOF di titik min 1, ya kayak ganti semua X-nya dengan min 1. F aksen min 1. Lihat tabel. F aksen, ini bertahap yang ini. F min 1 dulu. F min 1, ini 0 ya. F min 1 nilainya 0. F aksen min 1, F aksen di titik min 1, 3. F aksen 0, kita lihat F aksen di titik 0, 4. Sama dengan 12. Begitu. Nah, itu. Hati-hati dengan aturan rantai kalau bentuknya simbol. Kalau udah fungsi eksplisit malah lebih gampang. Oke, saya lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada yang menginterrupt. 25. Ini gampang ya.
Gampang. Tentukan turunan fungsi berikut. Saya ambil. Set. Mana. Ini. Oke, tentukan turunan fungsi berikut. Nah, jadi yang ditanya H aksen terhadap X ya. Nah, ini paling luarnya adalah fungsi pangkat 3. Ini kan sama dengan sin dari 2X tambah 3 dipangkatkan 3. Seolah U pangkat 3. Turunannya 3U kuadrat. 2X ditambah 3 itu U-nya kuadrat. Kali turunan dalamnya. Yang dalamnya fungsi luarnya sin. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya lagi, 2X tambah 3. Kali 2. Tinggal disederhanakan. Oke, begitu. Lanjut lagi. Ini kayak ngomong sendirian aja ya. Nggak ada yang nanya soalnya. Oh, langsung ini ya. 3. Turunan implisit. Saya crop lagi. Ctrl A, del, Ctrl V. Oke, penurunan implisit. Sebentar, saya pengen ngeluarin daftar yang hadir ini. Ada 3 nggak hadir. Oke. Tentukan. Apa pertanyaan soalnya juga belum dilihat. Hitung dy dx dari bentuk ini. Hitung dy dx. Oke, kita hitung dy dx dengan mengingat y itu bukan konstanta tapi fungsi dari x. Gitu ya. Oke, kita turunkan aja kedua ruas terhadap x, disimbolkan dulu. Y kali y min 1 kuadrat sama dengan turunan ruas kanan terhadap x. Ruas kanan si 0. Turun ke x yang 2x, x kuadrat menjadi 2x ya. Yang ini kita anggap perkalian. Turunan yang depan ini seolah U gitu ya. Diturunkan kan jadi 1 kali du dx. Ini jadi y diturunkan jadi 1 kali y aksen. Y aksen. Atau saya simbolkan dulu supaya lebih paham. Saya simbolkan dulu. Ini belum diturunkan. Meskipun yang itu ditambah turunan dari si y kali pakai perkalian ya. Turunan perkalian ditambah yang ini tetap dikali turunan dari y min 1 kuadrat. Ruas kanan 0. Baru ini kita turunkan 2x ya hasilnya. Kalau y turun ke x mah ya y aksen aja ya. Kali y min 1 kuadrat. Y-nya tetap ini seolah-olah kayak u kuadrat. Turunannya 2u. Tapi jangan nulis u di sini ya, kan y min 1 u-nya tuh. Dikali turunan dalamnya. Kali turunan dalamnya itu adalah y diturunkan jadi y aksen ya. Min 1 diturunkan jadi 0. Beres. Kalau mau tinggal disusun aja y aksen sama dengan sekian. Gitu ya. Yang inti ya ini aja. Sisanya sih hanya kalkulasi biasa. Oke, cek dulu. Sanya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Sanya. Mouse-nya kemana lagi? Oh, ini. Ini coba Rifat. Ada nggak? Paham, Pak. Beneran pahamnya? Bener, Pak. Tuh ngikut-ngikut sisanya. Hilmi Ausyaf. Ya, Pak.
Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Coba ini yang penuh rahmat. Adil Rahmat Hidayah. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nomor 36. Standar ini. Cari crop dulu ah. Ada yang WA bentar. Ctrl A, Del, Ctrl V. Bentar, saya lihat WA dulu sebentar, takut penting. Enggak lah. Oke. Kita bahas ya yang ini ya. Cari persamaan garis normal pada kurva ini di titik ini. Oh, ini hanya implisit aja, nurunin lagi. Titiknya kita periksa dulu di kurva enggak? Harusnya kalau gini di kurva ya. Kalau titiknya di luar kurva, ya repot, ada sedikit repot gitu ya. Kayak yang kemarin ada contohnya. Waktu didiktat. Coba. Meriksanya gimana? Ada X dan Y, masukin aja. Ruas kiri, X-nya 3, saya hitung ya. Kalau dihitung ini menjadi 3 min 1 kuadrat. Pangkat 3. Ditambah Y pangkat 3, 2 pangkat 3. Ditambah 4 kali Y, 4 kali 2. Sama enggak dengan 4XY? 4 kali 3 kali 2. Ini menjadi 3 kurangi 1, 2, 28. Ditambah 8, ditambah 8, 24. Ini 4 kali 3, 12 kali 2, 24 juga ini. Berarti titiknya pada kurvanya ya. Oke, saya hapus lagi. Supaya enggak terlalu banyak coretan. Control Z-nya kebanyakan. Gimana ya? Oh, ini. Ada redo. Shortcutnya apa ya redo? Nggak ngerti ah. Udah aja dihapus dulu. Ctrl V lagi. Oke. Ini teh. Nah, jadi yang kita perlukan ini. Ini titik singgung. Berarti kemiringan garis singgungnya dulu ya. Nanti baru garis normalnya. Dikali apa? Di sepermin satuin. Kemiringan garis singgungnya berarti saya harus ngitung turunan, yaitu Y aksen dulu di titik 3. Atau Y aksen di titik X-nya 3, Y-nya 2 karena implisit. Ya, harus ngitung harus ngitung DY dx atau sama aja Y aksen X di titik 3,2 kita hitung dulu ya. Coba kita lihat sebentar. Kenapa? Ini teh si Sujana? Bukan, bukan teh Sujana. Ya udah. Oke, saya lihat ini X min 1 pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 4Y sama dengan, ini kasih simbol diturunin terhadap X. Ini juga diturunin terhadap X. Nah, ini menjadi pakai rantai 3X min 1 kuadrat kali turunan dalamnya 1 ya. Turunan dari X min 1 ya kali 1, nggak usah. Y pangkat 3, 3Y kuadrat, jangan lupa kali Y aksen gitu ya. 4Y, 4, Y diturunin ke Y, 1 kali turunan Y. Sama dengan ini 4XY sebagai perkalian ini dan ini. 4X diturunkan 4 dikalikan Y ditambah 4X tetap, Y-nya diturunin ke X jadi Y aksen gitu ya.
Nah, saya hitung ya, friendnya di titik 3,2. Di titik 3,2, saya hitung 3 kali 3 min 1 kuadrat ditambah 3 Y-nya 2 pangkat 3 kali Y aksen 4 Y aksen, Y aksennya mau dihitung ya, 4Y 4 kali 2 ditambah apa, 4 kali 3 kali Y aksen. Dari sini kalian bisa susun Y aksennya sekian, maka apa, gradien garis normal adalah M sama dengan 1 per angka ini, minus ya, min 1 per angka ini. Karena garis yang saling tegak lurus tuh kemiringannya kalau dikalikan harus min 1. Nah, M-nya udah dapat, tinggal bikin persamaan garis melalui ini dengan kemiringan sekian. Oke. Ya, intinya hanya turunan implisit di sini. Lagi. Ketemu soal susah. 38 itu persis yang didiktat deh. Soal susah kemarin yang cewek kan nanya, saya tahu kalau udah ada persamaannya kata ngitungnya. Ya susahnya kalau di soal cerita gini harus disusun dulu persamaannya. Itu bagian yang susahnya. Bentar. Kita baca pelan-pelan ya. Saya crop dulu. Yang gini mah tiap ketemu soal baru saya juga harus mencerna dulu baik-baik apa yang diketahui, apa yang mau dihitung, apa yang harus disimbolkan, sama aja. Gitu ya. Cuma ya mungkin saya udah lebih cepat karena udah terbiasa gitu ya. Tapi sama aja harus mencerna aja juga alurnya. Oke. Nah, sebuah drone terbang dengan ketinggian konstan 12 meter. Saya gambar dulu, saya belum tahu apa-apa nih. Coba ganti warna hitam. Ini ada drone hijau. Titik ya, drone-nya dianggap titik aja. Setinggi ini 12 meter. Ya geraknya ke kiri atau ke kanan nggak masalah. Tingginya konstan jadi dia mendatar betul-betul. Dan bergerak sepanjang jalan yang lurus dan datar. Jadi bawahnya ini jalannya lurus dan datar. Jadi sejajar dengan geraknya si drone. Laju 20 meter per detik. Meter per sekon ya ini. Per detik harusnya. Ya saya namakan V si drone tuh V1 ya. Sama dengan 20 gitu. Sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan menuju drone tersebut. Ini mobil. Jadi mobil bergerak kemana? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Terbang nggak mobilnya? Gitu? Nanti ketemu drone? Enggak, Pak. Enggak ya? Tapi saya pakai mobilnya Harry Potter tuh. Yang bisa terbang. Enggak ya, ke kiri mobilnya. Mobilnya bergerak dari arah berlawanan menuju drone. Habis ada dibilang menuju drone. Bergerak. Kecepatannya nggak diketahui. Si mobil. Jarak antara mobil dengan drone berkurang dengan laju sekian. Oh, mirip kayak yang di slide. Apa ini? Jarak antara mobil dengan drone. Berarti kita harus ngitung panjang antara keduanya ya. Jadi saya ambil warna apa ya? Merah lah. Ih, susah bisa. Warna merah atau warna ini. Oke, saya harus ini.
Nah, ini. Lurus itu ya. Saya sebut L. Ini, karena saya memunculkan ini apa? Jarak antara mobil dengan drone berkurang. Berarti L-nya nih ya, berkurang tuh. Si L berubah. Dengan laju saya punya DL DT sama dengan 15 gitu ya. Kalau mau persis sebenarnya ngitungnya min 15, tapi biar aja lah. Itu fisika 15 gitu. Nah, berkurang dengan laju 15 saat L-nya sama dengan 37. Hati-hati, DL DT nggak konstan ya. Dia bernilai 15 saat L-nya 37. Kalau jarak L-nya yang lain ya DL DT-nya berubah juga, nggak tahu gitu ya. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Ini di sini asumsinya kecepatan mobilnya konstan ya. Kecepatan mobilnya konstan. Meskipun kecepatan mobilnya konstan, perubahan L-nya nanti nggak konstan, DL/DT-nya. Gitu ya, kemungkinan nggak konstan. Jadi saya kalau mobilnya kecepatannya nggak konstan ya susah. Bisa macam-macam nanti jawabannya. Oke. Saya kasih simbol kecepatan mobilnya ini V2 ya. V2 sama dengan kecepatan mobil. Gimana nih? Ditanyanya ini. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Mirip sama yang pesawat tuh, yang pesawat yang di slide, yang satu ke atas, satu ke kanan itu. Kemudian ditanyakan, kalau yang di slide kan ditanya ini DL/DT-nya. DL/DT saat L-nya sekian gitu. Kalau ini DL/DT saat L-nya sekian diketahui. Yang ditanya kecepatan mobilnya. Cuma dibalik gitu aja. Gimana merumuskannya? Kembali, kita cari hubungan L dengan besaran lain yang diketahui. Coba kita lihat. Kalau saya tarik ini mungkin udah rada kebayang. Buat apa saya narik itu? Karena saya mau merumuskan L dengan jarak horizontalnya ini. Ini 12. Kalau ini tahu, ini sebut aja titik Q gitu ya. Kalau ini titik P gitu. Ini titik R gitu ya. Kalau PQ tahu, PQ nggak konstan ya, karena mobilnya bergerak, drone-nya juga bergerak. Kalau PQ tahu, kan saya bisa menghitung L itu pakai Pitagoras. Ini kuadrat ditambah PQ kuadrat. Kenapa saya ngitung PQ? Karena mau tahu kecepatan mobil. Kecepatan mobil adalah turunan dari PQ terhadap waktu ya. Turunan jarak PQ. Oke. Kita lihat sekarang. Kita lihat gini. L kuadrat sama dengan PQ. PQ kuadrat ditambah 12 kuadrat. Betul? Pitagoras biasa. PQ-nya supaya nggak dua simbol saya ganti. Ini saya sebut ini apa? G gitu ya. Tentunya fungsi waktu. Ini fungsi waktu. Nah, kita mau menghitung apa? Akan dihitung ini. Yang ditanya adalah DG DT ya. Betul? Nah,
menghitung DG/DT, saya memerlukan hubungan jarak. Karena hubungan turunan itu biasanya nggak terjadi ya. Hubungan jarak. Jaraknya saya lihat L kuadrat sama dengan G kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sekarang yang diperlukan sebenarnya hubungan turunannya. Kenapa hubungan turunannya? Karena ini diketahuinya turunannya. Jadi, sekarang saya turunkan terhadap T. Turunkan terhadap T. Turunkan terhadap T. Ditambah 14. Turunkan terhadap T-nya seluruhnya ya. Tulis dulu. 144. Turunan ini apa? L fungsi T. Jadi, L kuadrat diturunkan 2L dl dt gitu ya. Sama dengan 2G dg dt. dg dt nanti mau dihitung. Nah, sebentar. L dl dt sama dengan G dg dt. Itu? Ya. Oke. Nah, diketahui ini tadi, lihat di soalnya. Saat jaraknya 37 meter, dl dt-nya 15. Tentukan kecepatan mobilnya. Nah, kita lihat dari sini. Saat tadi L-nya sama dengan 17 ya. Lupa kalau si kakek. Saat 17 dl dt 15. Saat L 17 dl dt 15. Saat L 17 saya bisa ngitung G kan? Ini G sama dengan L-nya 17 pakai Pitagoras. Ya? L-nya 37, Pak. Oh, 37. Kenapa? Oh ya. Iya. 37. Nah, G-nya berarti apa? Akar 37 kuadrat dikurangi 12 kuadrat karena tingginya selalu 12 ya. Udah males ngitung. Biarin aja, pokoknya ini angka 35, Pak. Hah? Hasilnya berapa? 35, Pak. Oh, pas. Oh, oke. Jadi saya masukkan sini. Saat L sama dengan 37, G sama dengan 35. 37 kali dl dt-nya 15. Sama dengan 35 dg dt. Nah, kita dapat dg dt sama dengan sekian. Beres kan? Oke? Bener nggak nih? Bener nggak? DG/dt itu berarti kecepatan mobil ya, Pak? Saya makanya nanya. Bukan, DG/dt itu laju perubahan jarak peki. Kalau berarti kecepatan mobil relatif kalau kita diam di drone ya. Betul nggak? Kalau kita diam di tanah gini, kecepatan mobil bukan segini ya. Betul ya? Ini kan kecepatan perubahan. Kan yang hijau bergerak ke kanan, yang mobil bergerak ke kiri. Nah, perubahan jarak horizontalnya ini sekian. Kecepatan mobilnya berapa? Mikir, itu tambahan buat kalian. Makanya tadi begitu sampai situ saya bilang, udah betul belum? Belum ya? DG/dt yang kita dapatkan baru kecepatan mobil relatif kalau
kita diem di drone gitu ya. Kalau kita diem di bumi, ya ini kecepatan relatif perubahan jarak, si drone-nya ke kanan, si ininya ke kiri. Jadi berapa kecepatan mobilnya? Mikir dulu ya, tambahin. Ya masa semua dari saya, nanti nggak pinter. Oke, lanjut ya. Udah, saya tinggalin dulu. Nah, tapi yang inti kalian membentuk kayak giniannya, apa yang harus dihubungkan gitu ya. Dan nggak harus cara saya. Mungkin kalian ada cara yang lebih bagus. Nah, silahkan aja itu. Ini saya kan sesaat juga yang muncul aja dari kepala saya. Kalau ternyata tadi macet, saya tunda soalnya. Jawabannya ya. Oke. Bagus juga tadi ada yang nanya, apakah DGDT kecepatan mobilnya? Bukan ya. Nah, jadi masih harus ada step menjawab lagi. Oke, dilanjut. Ininya dulu aja, paham nggak ini? Lanjutannya sendiri. Oke. Saya nggak tahu ada nggak cara lain mendapatkan kecepatan mobilnya langsung. Kalau ini kan saya muter dulu nih. Baru nanti harus dilanjut. Kalau memunculkan modelnya cara lain mungkin bisa langsung dapat kecepatan mobilnya. Oke, tinggal dulu ya. Oke, nomor 42. Aduh, banyak sekali nih yang saya jawab. Nomor 42. Ya, kalau yang soal cerita gini soalnya saya rada khawatir gitu, baru harus memunculkan fungsinya, jadi ya dibahas agak banyak. Kemarin udah banyak di kuliah, sekarang banyak lagi di sini. Nah, koordinat dari suatu partikel yang bergerak di bidang XY. Nah, bayangkan dulu ini ada partikel bergerak di bidang XY yang nggak tahu geraknya gimana ya. Yang pasti perubahan absisnya terhadap waktu. Mana ini? Ini perubahan absisnya, perubahan X-nya segini, laju perubahan X-nya, laju perubahan Y-nya sekian. Oke, saya jangan gambar di situ karena gambarnya nanti perlu dipakai. Saya gambar di bawahnya. Ini partikel. Saya gambarnya bagus-bagus aja, partikelnya geraknya seperti ini. Ya mungkin aja geraknya nggak bagus ya. Katakan ini partikel gerak gitu. Nah, diketahui dx dt sama dengan min 1. dy dt sama dengan 2. Seberapa cepat jarak partikel dengan titik asal berubah? Nah, ketika itu pada saat tuh nanti ya. Pada saat kita ngitungnya pada saat t sembarang. Misalnya pada saat t sembarang partikelnya di sini. Jadi dia koordinatnya ini xt fungsi waktu ya. Yt berubah-ubah ini. Saat t dia ada di situ. Nah, seberapa cepat jarak partikel dengan titik asal? Kita lihat, jarak partikel dengan titik asal adalah yang ini ya. Ini jarak partikel dengan titik asal. Gitu. Kembali saya namakan L lagi gitu ya. Seberapa cepat jarak partikel dengan titik asal berubah ketika ini mah nanti aja belakangan. Jadi yang ditanya adalah kembali dl dt ya. Berapa gitu kan? Nanti saat X-nya 15, Y-nya 12 gitu. Nanti ini terakhir pakainya.
DL DT. Taunya kita DX DT dan DY DT. Kita hubungkan. Kita nggak bisa menghubungkan turunannya secara langsung. Yang bisa dihubungkan jarak, karena ada rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras. Oke, saya punya rumus L kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ingat X, Y, L semua fungsi dari T, dari waktu. X-nya berubah terhadap waktu, Y-nya berubah terhadap waktu, L-nya juga. Gitu. Nah, dari situ saya bisa ngitung ini. Saya nggak mau, ini kan saya bisa aja merumuskan gini. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, nanti dicari DL DT dari situ. Tapi males ada akar, ngitung akar tuh susah. Jadi saya mau nyari DL DT-nya langsung dari sini. Turunkan terhadap T. Turunkan terhadap T dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu pakai aturan lantai kayak L kuadrat tuh kayak U kuadrat gitu ya. U-nya fungsi X, turunannya 2U, U aksen. Ini juga sama, 2L DL DT ya, atau L aksen T. 2X DX DT atau X aksen T. Supaya jelas bahwa turunan X terhadap T ini. T-nya ditulis 2Y, turunkan Y terhadap T. Y aksen T. Nah, baru dijawab. Saya perlu saat ini berarti nanti saat X-nya 15, Y-nya 12. X-nya 15, Y-nya 12. DX DT-nya tahu, ini min 1. DY DT-nya juga tahu, ini berapa ketutupan. Tahu. Ini semua tahu. Saya mau ngitung DL DT, L aksennya. L-nya belum tahu. Pakai Pitagoras lagi. Jadi saya hitung dulu L-nya. Saat X sama dengan 15, Y sama dengan 12. L-nya berapa? Akar 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Udah tinggal masukkan aja. 2 kali akar 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat kali L aksen yang mau dihitung sama dengan 2 kali 15 kali DX DT-nya tadi berapa? Nah, kelihatan min 1. DY DT-nya 2 kali Y-nya 12 kali 2. Udah ketemu L aksennya sama dengan sekian. L aksen saat ini ya, saat X-nya sekian dan Y-nya sekian, karena L itu fungsi dari waktu. Kalau ini kan seolah L aksennya konstanta, ya betul konstan saat ini. Gitu. L aksen sesaat, jadi pada saat itu. Bisa? Gak ada yang nanya. Kalau dengeran mah kayaknya lurus-lurus aja ya. Nanti ditutup belum tentu bisa tuh kalian. Oke, ini sih mudah. Saya crop langsung 2 biji supaya nggak 2 kali. Oke. Ctrl A, Ctrl V. Simpan dulu di sini, gedein dikit supaya kebaca. Tentukan diferensial DY. Ingat, DY sama dengan apa? Y aksen X kali DX ya. Kalau nggak ada X, sebenarnya Y aksen X0, tapi kalau X0-nya nggak diberikan di sini, Y aksen X saja gitu ya. Nggak dibilang di titik tertentu. Ya udah, dari sini saya dapat Y sama dengan X pangkat 4 min 3 X kuadrat tambah 2. Maka Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 min 6
X tambah 0, ya udah dy sama dengan 4x pangkat 3 min 6x kali dx. Inilah dy. Gitu ya. Oke. Kemudian 45 untuk setiap situasi berikut hitunglah delta y dan dy. Oke, hitung lagi. Di sini udah ada x0-nya. X0-nya 1, dx-nya ini ya. Jadi di sini ini x0-nya nih. Gitu. Titik istimewa yang diketahuinya. Jadi delta y itu rumusnya kan adalah y x min y x0 gitu ya. Oke. X-nya berapa? X0-nya berapa? Kita lihat dari sini. X0 itu pasti titik yang istimewanya lah. Ini 1. Itu harusnya bukan X, X0 ya. X0. DX-nya 0,2. X-nya yang ini. 1,2. Nah, jadi ini sama dengan Y di titik 1,2 dikurangi Y di 1. Sama dengan, ya masukkan ke fungsinya 1,2 pangkat 3 ditambah 2 kali 1,2 dikurangi Y1 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan sekian. Itu delta Y. Delta Y itu perbedaan nilai fungsi di titik X dengan di titik X0. Ya. Kalau DY ya kayak tadi, DY udah di nomor sebelumnya. DY sama dengan, jangan F, nggak ada F di sini. Y aksen X0 dx. Jadi dari Y sama dengan fungsinya X pangkat 3 ditambah 2X, saya dapat Y aksen X sama dengan 6X kuadrat. Kok 6 sih? Nah, Pak, ngaco aja. 3X kuadrat ditambah 2. Nah, masukkan ke rumus ini. DY sama dengan Y aksen di titik X0. X0-nya 1. Di sini X0-nya 1. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali dx-nya 0,2 sama dengan sekian. Itu ya, hanya memasukkan ke definisi. Oke. Lanjut lagi ya. Tentukan hampiran linier dari ini. Ini teh pada diem paham nggak ya? Kalau diem tuh biasanya paham atau nggak paham sama sekali. Dulu ada dosen saya, namanya Pak Ansyar, orang Padang. Sekarang masih sehat, umur 80-an. Masih suka diskusi matematik di WA Group. Hebat si Pak Ansyar nih. Tapi dulu galak, minta ampun. Galaknya, kalau ditanya di kelas, paham nggak ini? Mahasiswa diem. Siapa yang belum paham? Diem. Wah, udah itu. Sisa waktu kuliah dimarahin sama dia. Apa saya ini ngomong sama tembok? Katanya, wah udah panjang lebar. Sebenarnya kalau dijawab paham atau nggak paham sih, si bapak nggak galak. Ini kalau diam aja ditanya itu galak. Nah, jadi saya tanya dulu, Novandita paham nggak sejauh ini? Paham, Pak. Beneran nggak? Hah? Iya, Pak, benar. Bukan supaya nggak ditanya-tanya lagi gitu. Jadi jawab paham. Amelia. Amelia kemana? Ya, Pak. Paham nggak? Hah? Aman, Kak. Aman, Kak. Oh, aman. Amelia tuh ada di film itu ya? 101 Dalmatians yang kartunnya Walt Disney.
Amelia. Tentukan hampiran linear dari fungsi di titik yang berikut. Ingat hampiran linear berarti berhubungan dengan rumus itu ya. Delta F dihampiri DF. Atau delta Y dihampiri DY sama aja. Saya ulang lagi supaya kalian hafal. Delta F dihampiri DF. Delta F isinya apa? Nilai fungsi di titik X dikurangi nilai fungsi di titik X0. Atau di sini namanya A ya. Ya nggak apa-apa lah, ini umum. Yang ini isinya F aksen X0 kali DX. Nah, DX itu apa? X min X0. Oke, tinggal kita masukkan aja. Jadi, dari hubungan yang ini dihampiri ini, saya punya Fx dihampiri Fx0-nya pindah ke ruas kanan, Fx0 ditambah F aksen X0 dx. Dalam hal ini X0-nya tuh si A ini ya di sini. Dia pakai notasinya A. Ya tinggal dihitung. Berarti saya perlu turunan fungsi. F aksen X dulu saya hitung. 3x kuadrat ditambah 12x. Kemudian A-nya sama dengan min 2. Jadi saya punya Fx dihampiri dengan, kita nggak menghitung di titik X tertentu, hanya fungsi ini digantikan oleh Fx0 berarti F min 2 ditambah F aksen min 2 gitu kali dx-nya X min X0, X dikurangi min 2 jadi tambah 2 ya. Ini X min X0-nya. X0-nya min 2 jadi X dikurangi min 2 jadi tambah 2. Atau Fx dihampiri oleh hampiran linear. F min 2 tinggal masukkan min 2 pangkat 3 ditambah 6 kali min 2 kuadrat ditambah F aksen min 2 masukkan ke sini. 3 kali min 2 kuadrat ditambah 12 kali min 2 gitu. Dikalikan X tambah 2. Aduh. Ya udah tinggal disederhanakan. Masih ada X-nya ya kanannya nanti. Dan berbentuk polinom derajat 1. Namanya juga hampiran linear. Nanti sekian X ditambah sekian gitu. Hasilnya. Pak, Ya? yang plus satunya nggak disimpan, Pak. Plus 1. Oh, masuk. Ini di sini ya nilai fungsi ya. Plus 1 ya. Tuh ya. Kalau yang di turunan untung udah betul. Ya, plus 1-nya dimasukkan nilai fungsi tentunya. Terima kasih. Lanjut, minum dulu. Oke. Kok banyak benar saya ya? Nah, satu lagi, pemodelan lagi. Oh, hampirannya. Oh ya, ada istilah galat mutlak, galat relatif. Saya berikan di sini aja. Di kuliah nggak saya singgung. Gampang itu sih. Hapus dulu. Paste. Oke. Hasil pengukuran diameter sebuah bola adalah ini. Saya nggak gambar bola, nggak bisa. Gambar lingkaran aja ini diameternya gitu ya. 15 dengan kesalahan atau ketelitian 0,3. Bukan kesalahan sebenarnya. Error itu galat dengan galat pengukuran. Hitung luas permukaan bola serta estimasi galat mutlaknya. Nggak usah lihat mutlak dulu, galat saja. Jadi galatnya mau diestimasi, bukan dihitung betul-betul berapa penyimpangannya. Bukan galat aslinya, tapi
hampiran dari galatnya. Nah, ini kita lihat ada diameter, salah, ini mah jari-jari. Ada diameter, ada luas permukaan bola, kita harus hubungkan. Coba, kalau ada bola, jari-jarinya R, luas permukaannya apa? Ada yang ingat nggak? Hah? 2 PR, Pak. Berapa? Bukan lingkaran, bola. Ini bola, saya ngegambarnya lingkaran bola ini. Tapi 4 PR pangkat 3 bukan, Pak? apa? 4 PR pangkat 3. Kalau luas nggak mungkin pangkat 3. Oh iya, pangkat 2, pangkat 2. Ini ya. Kalau volumenya apa bola? Ada sepertiganya, lupa. Tinggal 4/3. Iya, 4/3 PR pangkat 3. Nah, itu. Nah, itu harus diketahui ya, diberikan. Nanti kalau kita udah belajar aplikasi integral, kita bisa menurunkan ini dengan mudah. Ya, nanti di bab berapa ya sekarang, bab 2, bab 5 gitu. Nanti bisa kita turunkan rumusnya. Sekarang dipakai aja. Oke. Jadi saya pakai ini hubungan ini ya. Nah, tapi yang diketahui diameter, jadi saya pengen rumusnya dalam diameter. Ya udah, saya misalkan. Misal S, karena ini diameter, ya udah kita kerja dengan diameter. S, V masing-masing, jangan V, luas. Kan yang ditanya hubungannya dengan luas. Masing-masing diameter. Jangan S diameter. D aja gitu ya. Dan luas bola. Diketahuinya saya punya hasil pengukurannya, D-nya 15. Kemudian apa? Delta D ya. Ada yang D lagi, itu untuk diferensial. Betul yang tadi. Ini apa? Pakai S gitu ya. Dengan DS sama dengan 0,3, kesalahan S. DS atau delta S sama aja ya. Karena nanti dia jadi variabel bebas ya. Sama dengan juga DS. Nah, hitung luas permukaan bola. Kalau luas ya gampang. 4 pi R kuadrat. Apa itu R? R jari-jari bola. R. Ini saya tambahkan jari-jari. Diameter, D-nya. S-nya diameter, L-nya luas. Saya pengen dalam diameter, jadi pi kali 2R gitu kan. 2R kan diameter. Pi kali diameter kuadrat. Sama dengan pi kali 15 kuadrat. Nah, segitu. 225 pi. Oke. Kalau di ujian ya, nanti kalian kalikan pi-nya. Pi-nya tuh jangan pakai 3,14 ya. Pakai yang panjang di kalkulator. Karena 3,14 itu pendekatan. Pakai yang 10 digit. Baru dibulatkan. Pak, mau bertanya, Pak? Yang empatnya nggak diikutin, Pak? Ada 4-nya ikut dong. Itu ikut tah. 4-nya ke sini. 2 kuadrat. Oh. Kenapa saya bikin gini? Supaya karena ini diameter. Jadi saya kerjanya dengan diameter. Boleh juga ini 4-nya di depan, ini R kuadrat, R-nya nanti 7,5 gitu. 7,5 kuadrat, ini ada 4, sama aja ya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat apa? Ini estimasi galat dari pengukuran luasnya. Jadi saya akan mengestimasi ke penyimpangan luasnya ya, delta L.
tapi diestimasi, jadi dihampiri dengan kebanyakan dihampiri dengan DL ya. Apa itu DL? Sama dengan L aksen. Terserah ini mau fungsinya dalam jari-jari atau diameter. Saya munculin ini aja ya. Saya tulis ulang. Saya mau kerjanya dengan diameter supaya nggak usah ngebagi 2, itu 15 ya. Jadi L-nya saya nyatakan sebagai pi kali diameter kuadrat, gitu kan? Ininya 4-nya masukkan ke kuadrat. Paham? Bingung lagi. Oh ya, udah ditulis di atas. Ini kan diameter nih. 2 jari-jari. Oke, sekarang baru delta L kesalahan kesalahan galat dari luas akan dihampiri dengan DL yang isinya adalah L aksen di titik D itu ya, terhadap D kali delta D. Kenapa saya pakai D lagi? Aduh, salah ini. Ini apa, diameternya tuh S ya, betul? Ini S. Saya sampai bawah tadi kenapa berhenti, karena D-nya mau untuk simbol diferensial, makanya diameternya pakai S kali DS ya. Kalau saya pakai diameternya D, nanti di sini DD. Jadi simbolnya jangan D lagi, pakai S diameternya. Paham sampai situ? Diam aja, anggap aja paham. Ya udah, tinggal kita hitung. L aksennya berapa? L aksen S sama dengan, turunin ini terhadap S 2PS gitu ya. L aksen saat S-nya 15 tadi sama dengan 2 kali pi kali 15. Nah, maka delta L dihampiri dengan L aksen 15 saat 15 nih jari-jarinya kali DS sama dengan 2 pi kali 15 dikalikan DS-nya tadi udah ada ini 0,3. Nah, yang ini namanya galat absolut ya. Ntar saya sederhanakan dulu. 2 kali 15 30 ini jadi berapa kali 0,3? 9 ya. Jadi bodoh. 3/10 kali 30. Ya 9 bener. Nah, yang ini si delta L ini ya. Delta L ini namanya galat sorry. Yang galat mutlak itu delta L. Ini namanya galat mutlak. Dan nilainya dihampiri oleh ini. Ini hampiran dari galat mutlaknya. Kalau galat relatif itu adalah ini galat relatif itu adalah delta L dibagi L-nya, dibagi yang diukur. Itu namanya galat relatif. Jadi ngukur seberapa jauh sih penyimpangan terhadap ini gitu ya. Nah, ya udah tinggal dihampiri oleh 9pi dibagi tadi L-nya berapa? Ini 2 kali 25 sama dengan 50pi. Ya 50pi sama dengan 9/50. Bolpennya hilang lagi. Kenapa? Itu kayaknya 225, Pak. Yang mana? Iya, Pak. 225pi itu udah. Berarti nggak usah ini. Kirain 2 kali 25. Nah gitu, gak nulis jelek. Ya udah, kalau gitu nggak istimewa, biarin aja.
225. Gitu ya. Kenapa sih ada galat absolut, ada galat absolut atau mutlak, ada galat relatif? Coba kita lihat. Itu tuh kepentingannya gini. Sebenarnya nggak perlu untuk kuliah ini. Kalau kalian nanti kuliah yang namanya kuliah numerik baru perlu. Coba saya mengukur panjang jalan. Panjang jalannya 10 km. Oh, satuannya pakai meter aja. 10.000 meter. Ini panjang jalan. Galatnya, kesalahannya itu 20 meter. Kelihatannya galatnya gede, padahal galat relatifnya delta L dibagi L kecil, 20 per 10.000 itu kecil. Gitu ya. Tapi coba saya bikin obat. Saya bikin obat dicobakan ke ayam. Saya punya obat. Jangan obat. Nanti apa ya? Ngukur aja, ngukur panjang. Saya mengukur panjang. Panjangnya P sama dengan 23 meter. Kesalahannya 0,5 meter. Nah, kita lihat kesalahan relatifnya per 23. Gitu ya. Kita lihat ini angkanya cukup besar gitu. Yang ini jauh lebih kecil ya. Kita lihat, kalau lihat galat mutlaknya, ini galatnya kecil gitu. Tapi galat relatifnya besar dia. Ini galat relatifnya kecil. Sebenarnya ini nggak kecil karena kita lihat yang diukur aja cuma 23 meter. Salahnya setengah meter. Ya penyimpangannya besar kan itu. Tapi nggak kelihatan kalau pakai galat mutlak. Sepertinya kecil nyimpangnya cuma setengah. Apalagi kalau panjang yang diukur cuma 8 meter gitu. Nah, itu kesalahannya kecil gitu. Kelihatannya kalau galat mutlak. Yang ini panjang jalan segini, kesalahannya 20 meter. Angkanya kelihatan kalau nggak ngelihat yang diukurnya ya. L sama P-nya nggak dilihat. Oh, delta L besar. Yang ini mah, ini delta P ya. Delta P mah kecil gitu. Padahal enggak. Kalau galat relatif melihat dengan besaran yang diukur, dihubungkan. Kalau 20 meter, bikin jalan 10.000 meter, salah 20 meter, maklumlah, nggak terlalu gede itu. Tapi kalau ngukur panjang 8 meter, salahnya setengah meter, ya gede. Nah, faktor itu jadi ada galat relatif menghubungkan antara galat dengan yang diukur. Kalau ini gede kelihatan, ini kecil gitu. Jadi sebenarnya bagusan galat relatif. Cuma ngitungnya lebih susah kan, harus dibagi besaran yang dihitung. Begitu. Kadang-kadang ini ditulis dalam persen, jadi dikali 100%. Berapa persen galat relatifnya gitu. Nah, gitu ya. Oke, itu pengertian galat absolut relatif. Selesai saya. Silakan kalian mau bertanya, boleh. Yang mana saja. Saya boleh lihat yang tadi nggak Pak, yang bagian atas ya? Kamu nggak pegang itu? Yang Ini nggak, maksudnya yang penjelasan yang tadi, yang barusan. Yang barusan. Sebentar. Iya. Oke. Ini udah nggak perlu ya, rumus luas dan volume. Sok, lihat. Oke, udah Pak. Makasih Pak. Udah paham? Iya Pak. Kebaca gitu tulisan saya? Baca Lumayan. Karena saya waktu SD nilai menulis halus biasanya 5.
Waktu Tulisan bapak saya lebih jelek, Pak. nggak mungkin. Ini matematik tulisan saya paling jelek katanya. Ya biarinnya memang betul. Harusnya sih saya masuk ke dokteran gitu ya. Kan kalau nulis resep nanti lebih jelek lagi. Oke. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Saya mau nanya nomor 51. 51. Aduh, paling luar. Nggak usah lah yang itu teoritis ya. Murni kalau nggak salah. 3 Iya. yang ini murni. Ini mah biasa. Coba. Ini mah biasa. Ada yang teoritis sekali. Itu mah kalau ditanya saya skip. Kalau ini mah enggak rasanya. Coba kita crop aja dulu. Ini lama saya mencet Ctrl A baru keluar kotaknya. Ini soalnya pakai laptopnya Core i7 tapi keluaran tahun 2015. Kalau yang di rumah saya laptopnya kencang. Internetnya lagi lambat. Jadi saya pindah ITB. Telkom sebulan katanya memperbaiki saluran bawah laut yang bermasalahnya. Jadi dia pakai salurannya kesedot ya, pakai jalur alternatif yang lambat. Oke, misalkan fx ini. Taksir nilai f 1,02 dengan menggunakan hampiran linier. Kembali. Kita lihat dulu. F x kalau dihampiri hampiran linier adalah f. Nggak saya tulis lagi ya. Delta f, df-nya itu f aksen x0 kali dx gitu ya. Salah. Taksir nilai salah. Tuh, gara-gara nggak ditulis lagi. Tulis lagi aja supaya nggak lupa. Saya yang apal ini, df hampiri dengan df. Tapi ini harus apal isinya. F aksen x0 dx. Yang ini fx min fx0. Tangan nggak nurut sama otak. Fx min fx0. Oh, kalian tulisan jangan jelek kayak saya. Nanti semester 2 kalau udah onsite ujiannya esai, kalau tulisannya jelek saya biasanya males nih baca tulisannya, coret aja dulu. Tapi nanti dibagi. Berkasnya dibagi, boleh protes ya. Yang celakanya kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak mau ngambil berkasnya. Padahal saya ngoreksi 60-an mahasiswa, soal esainya tuh ada yang esai pendek 8, esai panjang 3, ngoreksi sekian banyak tuh suka aja keliru ya. Keliru. Di sini nanti meskipun udah ada skema menilainya, ya kadang-kadang ini nggak jelas, salah gitu. Padahal betul mungkin. Jadi nanti kalau ujian onsite jangan lupa diambil berkasnya. Mending kalau salah koreksinya yang salah sama saya kebaca betul gitu ya. Itu jarang kejadian. Yang sering betul tapi nggak jelas, ya saya salahkan dulu. Oke, ini hampiran linier jadinya fx dihampiri, fx0-nya pindah ke kanan, ditambah f aksen x0 dx. Tinggal kita lihat ini fungsinya seperti ini. Oke, berarti saya harus ngitung turunan dan harus ngitung nilai fungsi. X0-nya berapa? Saya tanya dulu, X0-nya berapa di soal ini? 1 ya? Itu yang istimewanya. X-nya ini nanti yang mau dihitung ya. 1,02. Saya nanti mau menghitung F di titik 1,02. Tapi ini terakhir. Kita kerja dengan X dulu. Jadi di sini X0-nya sama dengan 1. X-nya tapi nggak dipakai dulu ini ya. 1,02-nya nanti terakhir. Seperti waktu di soal-soal cerita itu pada saat X-nya 1,02. Kita kerja dengan X dulu. Nah, kita lihat fx sama dengan x kuadrat ditambah x kali gx. Hitung aja turunannya.
F aksen X 2X ditambah ini perkalian. Turunan yang depan 1 kali GX ditambah X-nya tetap kali G aksen X. G-nya yang diturunkan. Dengan demikian, F aksen, saya perlunya ini, F aksen 1 ya di sini. 2 kali 1 ditambah G1 ditambah 1 kali G aksen 1. 2 kali 1, 2 ditambah G1. G1 nggak diberikan ya? Loh, G1 G1-nya nggak diberikan. Itu dulu. G1. Bisa dicari? Enggak? Bisa. Bisa dicari G1-nya nanti. Biar aja dulu. Yang belum tahu, tulis dulu aja. 1 kali G aksen 1. Gitu ya. Nyari G1 dari mana? Sama dengan lagi 2 ditambah G1 dulu saya mau hitung. Nggak ada di data. Gimana ngitung G1 dari sini? Masukin F1-nya, Pak. Bentar ya. F1 sama dengan 5. Artinya apa? F1, saya masukkan ke rumus ini ya. F1 adalah, artinya jadi F1 5 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kali G1. Gitu kan? Kalau X-nya 1 di sini, nilai fungsinya 5. Dari sini didapat G1. Nah, udah dapat G1, saya balik lagi ke F aksen 1. Lanjut dari sini. 2 ditambah G1-nya berapa ini? 4 ya? 4 tuh ya. Ditambah G aksen 1 min 2. Sama dengan 4. Masuk udah ke sini. Jadi saya tulis dulu Fx sama dengan bukan sama dengan hampiran X0 ditambah F aksen 0. Sorry. Ya betul, cuma saya sekarang mau ganti aja udah dengan 1 kan, X0-nya kan 1. Kali X min X0 ya, dx itu X min X0. 1. Atau saya masukkan angkanya dihampiri dengan F1. F1 5. F aksen 1 4. Nah, baru F1 koma itu terakhir dipakai yang diminta X 1,02 sama hampiri 5 ditambah 4, ini X, ini X. 1,02 min 1 sama dengan sekian. Begitu. Bisa ya? Oke, moga-moga bisa dicerna. Ada lagi? Kalau belum paham tanya ya, kalau belum paham tanya. Oke, dicoba dulu ya sendiri. Mau udahan aja? Pak. Ya, silahkan. Yang teoritis itu yang nomor 51 bukan, Pak? 51. Enggak, ini mah ya teoritis, rada teoritis. Tapi oke lah, itu mah cukup mudah. Mau dihitung? Mau, Pak, saya nggak ngerti. Sama, saya juga nggak ngerti. Ini Pak Fajar nih.
Tapi yang gitu nggak mungkin ditanya ya di PG atau di mana isian. Tapi kan mempertajam pemahaman kalian. Targetnya kan supaya pintar. Ngitung-ngitung teknisnya nanti udah masuk prodi kan mungkin nggak dipakai, mungkin hanya dipakai sedikit, tapi logika berpikirnya yang harus itu. Oke. Misal F fungsi yang mempunyai turunan di mana ya F aksennya ada lah gitu ya. Jika F adalah fungsi ganjil, maka turunannya fungsi genap. Saya belum tahu, belum ngitung juga ya. Coba. Tahun lalu rasanya nggak ada soal kayak ginian. F fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Jadi saya punya hubungan F min X sama dengan Fx gitu ya. Nah, sedangkan F aksen X itu menurut definisinya adalah limit, kenapa ya? Enggak tebal ya. H mendekati 0 Fx salah lagi. Fx tambah H. Kayaknya lebih, ya boleh lah. Atau coba saya mau pakai yang satunya lagi ya. T menuju X, Ft min Fx dibagi T min X, gitu kan? Ya, atau yang satu lagi, nggak tahu lewat yang mana lebih gampang, jadi saya tulis, karena saya juga nggak yakin. Tambah H min Fx dibagi H. Nah, kita akan tunjukkan, harus ditunjukkan ini fungsi genap. Artinya F aksen di titik min X harus sama dengan Fx. Ini masih harus ditunjukkan ya, belum. Sorry, F aksen. Jadi fungsi turunannya, fungsi genap artinya ini. Turunan di titik min X dengan turunan di titik X harus sama. Harus ditunjukkan. Oke, coba. Kalau menunjukkan fungsi ganjil atau fungsi genap kan kita hitung nilai fungsinya di titik min X ya. Jadi kalau saya punya fungsi Hx, tunjukkan Hx fungsi genap ya atau fungsi ganjil. Kita kan ngitung ini. Dihitung balik lagi enggak gitu atau minusnya enggak. Ini sama, kita hitung juga. F aksen min X adalah limit T menuju X. Saya pakai yang kiri dulu ya. T-nya nggak berubah. X-nya jadi min X. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Semua X-nya jadi min X ya. Gitu ya. Betul nggak? F-nya jadi min X gitu kan. Dibagi T min X. Gitu. Ini F aksen X, ini F aksen min X. Ini yang nggak saya yakin ininya. Iya betul, saya menuju min X. Gitu ya. Ini X kancil, 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 kancil. Diganti kuda, ya kuda, 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 kuda. Nah, coba. Limit T menuju min X, susah ya. Ini dulu. Saya harus utak-atik ini sehingga muncul bentuk kayak gini. Kalau jadi fungsi genap kan harus balik lagi gitu ya. Coba ini saya ini belum kita pakai nih. Tadi yang di sini adanya Fx, yang sekarang adanya F min X. Saya manfaatkan ini ya. Salah ini.
Ini sorry. Yang atasnya salah nulis saya. Fungsi ganjil diketahuinya. Nah, saya mau manfaatkan fungsi ganjil genapnya. Ft dikurangi nggak mau. Saya ganti ini. Gunakan hubungan fungsi ganjil genap. Ini saya ngereka-reka nih, belum tahu juga. Ft berarti gini. F min T kan kalau ganjil min Ft. Jadi Ft saya ganti min dari F min T ya. Betul? Ini kan dari hubungan ini. Ft jadi ini. Karena F-nya fungsi ganjil diketahui. Kemudian yang ini saya juga mau manfaatkan fungsi genap. F min X. Min dari Fx. Min ini ada min jadi plus. Gitu. Dibagi T dikurangi min X. Oke. Kenapa bawahnya jadi plus, nggak enak gitu ya. T dikurangi min X. Itu dulu. Sama dengan limit T menuju min X. Atasnya udah balik Fx dikurangi F min T gitu kan. Ya. Jangan dibolak-balik, biar aja. Oh ya. Saya mau atur ini menjadi, saya mau kalikan min 1. Idenya kenapa pengen ininya yang positif aja, min T dikurangi Fx gitu ya. Bawahnya menjadi tar dulu. Kok nggak cocok ya? Sebentar. Kok nggak cocok? Min Fx ini min X ininya ya nggak enaknya ini nih. Ntar dulu. Dua-duanya kok minus bawahnya ya. T min X T menuju min X. Sebentar. Bingung nanti aja saya hitung belakangan lah. Saya utak-atik dulu. Pokoknya saya mau ngutak-ngatik bentuk ini supaya ternyata sama dengan bentuk ini gitu. Tapi saat ini ngutak-ngatiknya bingung. Nah. Ya udah, ini ditunda dulu. Nanti kalau saya lagi minat, saya utak-atik, nanti di post ke WA group. Oke ya, tapi intinya ya ini harus dikutak-atik menjadi ini sama dengan. Jadi nanti F aksen X sama F aksen min X sama F aksen fungsi genap gitu ya. Oke. Nah, sisanya dikerjakan sendiri ya. Saya akan tutup dulu karena jam 11 saya ngajar lagi tutorial matematik B. Dan biasanya kecampur-campur loh. Padahal teorinya agak berbeda. Oke. Saya hentikan dulu rekamannya.